Shalom. Tuhan Yesus baik kepada kita semua, amin. Selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam hidup kita. Oke, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, keadaannya baik-baik saja. Agak ngeruang ya kayaknya ya, suaranya. Oke, Bapak Ibu nanti kita akan ada baptisan air jam 8.30, 8.45 mungkin kita akan mulai. Bersyukur anak-anak remaja, ada 5 orang yang akan dibaptis, kiranya mereka diperlengkapi oleh Tuhan untuk dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Seperti yang saya katakan beberapa waktu lalu, cara saya menyampaikan khotbah ada sedikit pergeseran, ada sedikit perubahan. Dan saya berharap apa yang saya lakukan, apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Hari ini boleh dibantu klik, kita akan belajar tentang mendengar dan belajar. Ya, kita memiliki 2 telinga dan 2 mata. 2 telinga dan 2 mata. Ini adalah alat yang digunakan untuk menentukan arah dan jarak. 2 telinga dan 2 mata Tuhan kasih kepada kita sebagai alat penentu arah dan jarak. Jumlah 2 ini berarti memiliki fungsi lebih daripada yang 1. Matanya 2, telinganya 2, gunanya itu lebih banyak daripada yang 1, mulut. Benar gak kira-kira Bapak Ibu? Tapi yang terjadi adalah mulutnya lebih banyak berguna daripada mata dan telinga. Ya, jadi orang lebih banyak ngomong daripada mendengar. Orang lebih suka untuk bicara ngalor ngidul daripada mendengar. Mungkin floor saya bisa dikurangin, floor. Kita akan melihat seseorang tokoh yang dari kecil dia sudah dilatih pendengarannya. Dia mendengar dan belajar tentang pendengaran ini dari kecil ya. Latihan mendengar ini bukan dimulai saat dewasa, namun pada saat pertumbuhan seseorang anak, dia mulai belajar untuk mendengar. Jadi orang tua harus berhati-hati, karena apa yang Anda ucapkan didengar oleh anak-anak. Walau ngerasani tonggo Bapak Ibu. Pak, iku wingi wanyang. Anaknya mungkin gak lihat, tapi dia pasti dengar. Mau ngerasani gereja, di gereja itu wanyang. Anaknya mungkin lagi main handphone, tapi dia juga mendengar. Makanya hati-hati akan apa yang kita ucapkan, karena anak-anak sudah memiliki panca indera yang kuat, di mana mereka mulai mengaktifkan pendengaran mereka dan memahami. Orang tua bisa gagal mendidik anak. Saya katakan sekali lagi, orang tua mungkin bisa gagal mendidik anak. Tapi orang tua tidak pernah gagal untuk meneladani anak. Betul? Bapak Ibu bisa ngomong ke anak, perintah ke anak, belajarlah, setialah terus. Mungkin gagal perkataan kita. Tapi tingkah laku kita, teladan kita pasti ditiru anak. Plek keteplek. Bapak Ibu enggak pernah ngajarin anak untuk kata-kata kotor, miso. Pak, demi Tuhan yang hidup Pak, saya tidak pernah ngajarin anak untuk miso. Saya tidak pernah ngajarin anak untuk nyeladu orang lain. Ingat, anak itu tidak pernah gagal meniru orang tuanya. Anda memang tidak pernah ngajarin dia, tapi dia selalu mendengar. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa papa dan mamanya suka ngair. Atau pergaulannya
Tapi lebih banyak di orang tua. Makanya sebagai orang tua kita harus menjadi teladan dalam perkataan kita. Karena pendengaran kita dan anak-anak kita itu sensitif. Saya katakan tadi tokoh Alkitab yang mulai dari kecil dilatih mendengar, itu namanya Samuel. Sama-sama katakan Samuel. Kalau zaman sekarang Samuel itu tinggal di gereja. Samuel kecil, Samuel yang masih remaja itu, yang kecil itu lebih kecil lagi, dia belajar dari kehidupan Imam Eli. Imam Eli ini orang yang melayani Tuhan di gereja. Kalau zaman sekarang ya, hampir seluruh pembelajaran Samuel didapat dari cara melihat dan mendengar apa yang Imam Eli katakan dan lakukan. Imam Eli terbiasa memberikan petunjuk kepada Samuel karena dia pemimpin. Samuel hidupkan lampu, Samuel matikan sanyu kalau zaman sekarang. Samuel, saya mau ke gereja, AC-nya harus nyala ya. Kalau saya nggak nyala AC-nya panas Bapak Ibu. Nyapu aja AC nyala, gaya yo. Kalau di rumah ya nggak pakai AC kalau nyapu. Pengap saya kalau di gereja. Samuel kasih ini, Samuel kasih itu. Imam Eli memberikan petunjuk kepada Samuel, bukan hanya Samuel lihat, tetapi juga Samuel apa? Dengar. Dan Imam Eli membiasakan Samuel, sehingga Samuel terbiasa untuk menerima petunjuk dari Imam Eli, baik secara visual maupun audio. Saya katakan tadi, pendengaran kita adalah petunjuk dan arah. Secara nggak langsung, Samuel yang kecil tadi, dia menjadi seorang yang handal dalam hal mendengar. Ya, luar biasa Samuel ini. Dari kecil dia terbiasa mendengar. Imam Eli ngomong apa dia dengar. Samuel kecil ini terbiasa menerima petunjuk dari Imam Eli. Secara nggak langsung Samuel kecil ini menjadi orang yang peka. Dia terkenal menjadi nabi. Kenapa? Karena dia peka. Peka di mana? Bukan lihat, tapi dengar. Bu, ini banyak Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Firman Tuhan hari ini tentang Samuel ini luar biasa banyak. Jadi kalau kita kepingin menjadi orang yang baik, orang yang tajam, orang yang handal, pasang telinga kita dengan baik-baik. Pasang pendengaran kita dengan baik-baik. Makanya kalau punya anak, anaknya diajak ke gereja. Jangan ditaruh di rumah. Meskipun anak itu tidak mengerti apa yang sedang dinyanyikan, apa yang sedang dikhotbahkan, tapi biasakanlah mereka mendengar apa yang terjadi di gereja. Karena yang terjadi di gereja ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Latih anak-anak kita untuk peka terhadap suara ilahi. Biarkan mereka terbiasa dari kecil. Karena petunjuknya seperti Nabi Samuel, dia dari kecil sudah terbiasa mendengar suara Imam Eli. Ini menjadi pembelajaran kita semua ya, bahwa untuk membiasakan diri mendengar suara Tuhan, itu perlu dibangun sejak awal. Dari kapan Bapak Ibu? Awal. Dua telinga digunakan untuk menentukan arah dan jarak. Saat Bapak Ibu memejamkan mata, ada suara, pasti Bapak Ibu paling enggak telinga atau kepalanya gini. Benar kira-kira? Telinga kita mendeteksi dari mana sumber suara itu. Dari mana arahnya. Makanya banyak orang yang suka mendengar menjadi orang yang sukses. Kalau baca firman Tuhan jangan di hati. Apalagi ngeremeng. Apa yang kau dengar? Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran. Baca pelan-pelan firman Tuhan. Biarkan telinga kita terbiasa mendengar firman Tuhan.
mendengar ayat yang kita baca. Yang setuju katakan amin. Kalau telinga kita terbiasa mendengar firman Tuhan tentang semua apa yang ada dalam kehidupan rohani kita, maka nanti kita lihat akan ada petunjuk dan arahan Tuhan lebih jelas dalam hidup kita. Samuel mengerti dan paham, bahkan hafal. Makin besar, dia makin hafal suara ini Imam Eli atau ini suara Tuhan. Keren. Jangan dengar lagu dunia. Makanya orang pendeta dulu kan bilang gini, enggak boleh ya denger dangdut, rock, metal, berdosa. Pernah dengar gitu? Saya pernah digitukan, Om Riko, bagaimana tanggapannya Om Riko tentang band-band zaman sekarang? Bagus. Apalagi Jerry, hampir tiap Sabtu lihat band Bapak Ibu. Artis. Tapi pendeta zaman dulu berkata, jangan denger, berdosa. Masalahnya bukan berdosa Bapak Ibu sebenarnya. Tapi kalau engkau terbiasa mendengar yang bukan memuliakan nama Tuhan, maka engkau lama-lama akan tertarik hidupmu untuk menjauh dari Tuhan. Ngerti maksud saya? Kalau yang didengar rungkat kayak bendino. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Wah galau pasti setiap hari. Kalau yang didengar lagu-lagunya tentang bojo loro ae. Jaluk rabi maneh pasti mari ngono gak suwe. Bukan masalah berdosa atau tidak berdosa. Masalahnya terbiasa enggak kita mendengar. Apa yang kita dengar setiap hari itu yang menentukan arah tujuan kita. Kalau kita sering mendengar suara Tuhan, sering mendengar firman Tuhan, maka arah tujuan kita jelas ke depan bersama dengan Dia. Amin. Dan ini penting bagi seorang pengajar. Siapa nih yang pengajar? Saya juga pengajar. Pengajar itu biasanya jarang mendengar, kecuali suara para muridnya. Saya sangat tahu sebagai seorang pengajar, saya harus lebih banyak mendengar. Karena kalau saya ngajar tok, habis sudah ilmu saya. Habis sudah apa yang ada pada saya. Dan tiap hari saya harus mendengar firman Tuhan, entah dari YouTube, entah dari Spotify, entah dari podcast-podcast, entah dari, kalau radio sekarang udah jarang dengar saya ya. Entah dari diri saya sendiri, saya ngomong di dalam rumah biasanya. Istri saya itu kadang masuk kamar itu, di kamar kerja saya di atas itu, kamu telepon sopo. Saya lagi ngomong dengan diri saya sendiri loh. Jangan ngomong gila loh Bapak Ibu ya. Saya sedang ngomong dengan diri saya sendiri. Saya ngomong firman Tuhan. Tuhan itu baik loh. Tuhan dahsyat. Amin loh. Ngamini diri saya sendiri Bapak Ibu. Saya mencoba untuk melatih telinga saya supaya kuat hidup saya di dalam Tuhan. Makin banyak kita mendengar, makin banyak kita belajar, makin tajamlah arah dan tujuan kita. Kita kembali ke Samuel. Saking biasanya Samuel ini mendengar, saat menghadapi segala sesuatu, Samuel ini hanya mengandalkan pendengarannya. Brok, 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 brok. Kacau. Dia cuma mengandalkan bukan matanya. Dia mengandalkan apa? Pendengarannya. Kemampuan Samuel tidak banyak, kecuali dia ahli untuk mendengar, terutama suara Tuhan. Sampai-sampai datanglah peristiwa Saul. Bapak Ibu tahu ceritanya Saul. Saul pemimpin bangsa, Samuel pemimpin rohani. Samuel terbiasa mendengar sehingga dia taat. Ingat ini, orang yang terbiasa mendengar pasti hidupnya taat. Pasti. Pasti. Karena dia terbiasa untuk dengar. Dari kecil didengarkan hal yang baik, diberkati, bukan dikutuki atau diketaki, bukan Bapak Ibu. Didengarkan hal yang baik. Lihat, anak yang suka mendengar, tambah lama, tambah tumbuh, dia pasti taat. Karena Samuel ini ahli dalam mendengar, suka mendengar, hidupnya taat. Beda dengan Saul. Saul nggak biasa mendengar. Nggak biasa. Karena Saul orang lapangan.
brak, 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 selesai. Brak, 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 selesai. Dua kombinasi ini seharusnya bisa bersatu untuk menjadi satu tim. Tapi satu kali, Saul yang gak terbiasa mendengar, dia jatuh dalam ketidaktaatan. Kalau di Israel zaman Saul dan Samuel itu kalau mau berperang, mereka harus tanya Tuhan dulu, mereka harus dengar suara Tuhan dulu, maju gak Tuhan? Maju, mereka maju. Tapi sebelum mereka maju, mereka selalu mempersembahkan korban kepada Allah. Lihat ini, sebelum Israel berperang, sebelum Israel melangkah, selain mereka mendengar suara Tuhan maju apa tidak, mereka selalu mempersembahkan korban terlebih dahulu. Setelah mereka memenangkan peperangan, mereka juga mempersembahkan korban. Dua-dua dilakukan. Sebelum berperang mereka berkorban, setelah berperang mereka juga melakukan korban. Kalau kita kan enggak. Engkau Tuhan, lek wes deal temen Bapak Ibu, kurang ya Tuhan, gak cukup ya gawe aku. Jare malaikat, halam legede sampai niku ancen. Israel enggak, sebelum berperang dia mempersembahkan korban, dan setelah berperang dia mempersembahkan korban. Saya stop dulu di sini. Ingat tadi, sebelum berperang mempersembahkan korban, korban ini harus dilakukan, persembahan ini oleh Nabi Samuel. Bahasa Jawanya, Saul ini gak serantanan. Bahasa Indonesianya apa ya? Gak sabaran. Duh, mana sih Nabi Samuel ini? Kita sudah suruh maju sama Tuhan, kita udah suruh perang sama Tuhan. Tuh musuh lagi santai, sikat langsung. Saul yang gak biasa mendengar, dia gak taat. Samuel dalam perjalanannya pelan-pelan, santai-santai seperti biasa. Tetapi Saul tergesa-gesa. Sehingga Saul mengambil korban, dia sembelih, dia bakar. Tapi tahu yang terjadi, Tuhan marah. Tuhan tidak suka. Karena ketetapan itu sudah ada. Ingat, orang yang tidak biasa mendengar, dia pasti melakukan ketidaktaatan. Tapi kalau orang itu biasa mendengar, dia pasti melatih dirinya masuk dalam ketaatan. Amin. Sehingga di peristiwa ini dikatakan 1 Samuel 15:22. Kita baca sama-sama. Tetapi jawab Samuel, dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada. Saul berpikir korban lebih penting. Tapi Samuel berkata, ketaatan jauh lebih penting. Karena ketaatan dibangun dari engkau suka mendengar. Dari hal sederhana ini kita bisa tahu ya, kalau mendengar itu akan membawa kita, membiasakan diri kita kepada hal yang taat. Kalau tidak suka mendengar, pasti akhirnya enggak taat. Pasti Bapak Ibu. Menaati firman Allah dengan segenap hati adalah lebih baik daripada bentuk penyembahan, pelayanan, dan pengorbanan lahiriah. Saya ulangi, mentaati firman Allah itu jauh lebih baik daripada bentuk penyembahan kita, bentuk pelayanan kita, atau pengorbanan lahiriah kita. Jangan berpikir penyembahan saya lebih baik Pak daripada yang lain. Pengorbanan saya lebih baik Pak saya lakukan daripada yang lain. No. Mentaati firman Tuhan jauh lebih baik dari semua hal. Penyembahan, doa, pujian, karunia yang lain, ini tidak akan berharga kalau tidak dilandasi dengan ketaatan. Pasti. Engkau karunianya banyak. Wah bisa semua.
Tapi kalau enggak taat, itu tidak akan berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Ketaatan dimulai dari apa tadi? Mendengar. Jadi yang Tuhan lihat bukan secara jasmania, tetapi secara batinia. Karena mendengar ini merupakan pintu masuk atau gerbang utama untuk kita dapat mengetahui, bahkan mengerti dan menerima hikmat daripada Tuhan. Ada guyonan, banyak belajar, banyak lupa. Sedikit belajar, sedikit lupa. Tidak pernah belajar, nggak ada yang dilupakan memang. Lo nggak tahu apa-apa. Betul nggak kira-kira? Banyak belajar, banyak lupa Pak. Sedikit belajar, ya sedikit lupanya. Gak pernah belajar, ya gak pernah lupa, dia gak pernah tahu apa-apa. Orang yang lebih banyak bicara biasanya akan susah untuk taat. Karena apa-apa selalu dia bicarakan. Komentar saja hidupnya. Banyak omon, banyak pelanggaran. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi, tong kosong jaring bunyinya. Seseorang yang lebih banyak bicara daripada mendengar diibaratkan seperti ini. Alih-alih dia kepingin menunjukkan kepintarannya, namun justru malah kebodohannya yang diperlihatkan. Bedakan ya, profesi yang harus banyak bicara sama profesi yang hobi bicara. Saya, Mbak Lia, Aza, Pak Agus, Ibu, yang guru-guru lagi ada lagi Bapak Ibu. Ini profesi kami harus banyak bicara. Sebagai seorang pengajar harus banyak bicara, bener gak kira-kira? Coba kalau ada guru yang, anak-anak selamat pagi, mari kita buka bab 1. Terus diam aja gurunya sepanjang pelajaran, gimana kira-kira? Tidur anak-anak. Bedakan profesi yang harus banyak bicara dengan hobi yang orang yang hobinya banyak bicara itu kadang memperlihatkan kebodohannya. Ini tips bagi kita semua. Jadi kalau kepingin dianggap orang pintar, jangan banyak ngomong, diam saja. Ngerti? Contohnya, saya kapan hari ngasih tahu keponakan saya ya, siapa? Iski. Saya suruh ngelakban di sebelah. Sebelahnya dilakban ya, ngomong ada mamanya. Dilakban ya, bagus ini, 10 cm muter, gini, ngerti? Ngerti? Ya wes, saya ulangi lagi. Sebelah ini dilakban ya, ini 10 cm muter. Ngerti? Saya tinggal. Setengah jam kok gak selesai ngelakban gitu dok. Nggak enak hati saya. Halah, harusnya muter di blok Bapak Ibu. Loh, kamu tak tanya tadi ngerti? Maksudnya ngerti yang gak ngerti gitu loh Om. Jadi dia itu ngerti apa yang saya omongkan cuman tidak memahami. Makanya saya bilang gitu. Akhirnya ada Mas Jerry sama Mas Agung yang bantu. Ini loh Ki. Oh ngono ta. Gitu loh. Jadi kadang ada orang yang mengerti dalam ketidakpengertiannya. Loh kan repot kan Bapak Ibu. Ada orang ngerti. Maksudnya yang ngerti yang mana? Yang itu, yang mana? Ya yang itu, lah ya itu tadi. Ada orang seperti itu. Makanya Amsal berkata bahwa banyak bicara, banyak pelanggaran. Mendengar bukan hanya harus dilakukan oleh seorang anak, namun juga harus dilakukan oleh kita semua. The power of listening ini sangat luar biasa dampaknya Bapak Ibu. Karena jika kita banyak mendengar, maka pikiran kita akan sehat. Kalau Pak Agus Sartono ini suka olahraga, tubuhnya sehat. Kita sudah nggak suka olahraga, pikirannya nggak sehat Bapak Ibu. Sudah badannya nggak sehat, ditambah pikirannya nggak sehat. Makanya ada guyonan. Kalau ada lelang otak di dunia, maka otak orang Indonesia paling laku, paling mahal. Kenapa? Masih original, gak pernah dipakai. Bukan kita kan, sang sana. Kalau orang luar negeri, wah penyot-penyot, usang. Otaknya terlalu sering dipakai. Pak ini bagus Pak,
Dari mana nih? Indonesia. Wow, memang orang Indonesia otaknya masih original. Ini guyonan Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka suka ngomong. Nggak suka dengar. Pendengaran yang baik membuat pikiran kita baik. Yang baik pastinya hanya firman Tuhan. Kalau kita dengar firman Tuhan, maka pikiran kita akan terbiasa melatih secara otomatis untuk baik. Yang setuju katakan amin. Kalau kita dengar yang lain, ini rusak. Tapi kalau kita dengar firman Tuhan, puji-pujian, ini baik. Saya pastikan baik Bapak Ibu. Digunakan di sini. Contohnya Saul tadi. Karena dia nggak pernah pakai pendengarannya, makanya dia nggak taat. Makanya firman Tuhan dikatakan, renungkanlah firman itu siang dan bagaimana bisa merenungkan? Dengar dulu. Kalau sudah dengar, masuk di pikiran. Dan saat ada di pikiran, dikembalikan lagi. Diputar lagi firman-Nya, dikumandangkan lagi. Dibicarakan, disuarakan lagi. Siang dan malam. Dengan seperti itu, pikiran kita akan sehat. Pikiran kita akan baik. Senggol, mau pikirannya baik, banyak dengar dan baca firman Tuhan. Diisi dengan firman Tuhan. Amin. Tapi ada masalah sekarang. Antara mendengar saja dan memperhatikan. Listening and hearing, ini beda. Listening itu mendengar dengan sungguh-sungguh, aktif. Kalau pendengar biasa itu pasif. Contoh, ini ada anak enggak yang kecil, ada di sini. Ada Debni, ada Eliezer. Mereka mendengar suara saya, betul enggak? Tapi mereka pasif. Kenapa? Karena suara saya lebih besar daripada yang lain. Itu mereka hanya mendengar, hearing. Tapi Bapak Ibu yang tadi ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ini sedang aktif dan sengaja. Dan kalau mendengar dengan memperhatikan itu attentional, itu beda Bapak Ibu. Banyak orang tua nyiwir anake. Krungu enggak le? Kupingi. Karena dia hanya mendengar. Dia tidak memperhatikan. Betul enggak kira-kira? Bolak-balik dikandani. Ojo dulinan banyu. Sik dulinan banyu ae pilekan saiki. Sampai dicewir. Siapa yang pernah nyewir anaknya? Oh enggak ada, luar biasa di sini baik-baik. Saya keliru. Rungokno to lele. Lihat, anak kita hanya mendengar. Dia tidak sengaja untuk menerima informasi itu. Dan dia tidak memperhatikan. Coba kalau Bapak Ibu dudukkan dia dengan enak. Nak, ya Pak, ya Ma, jangan mainan air ya. Enggak mau, kan gitu kan. Namanya anak, tambah dilarang tambah jarak biasanya. Ya, itu cucu kami itu. Dilarang tambah dilakukan Bapak Ibu. Jangan minum es, dan lain-lain. Dia hanya mendengar, enggak memperhatikan. Makanya banyak orang tua kebingungan. Pak, katanya Pak Agus, yang didengar cuma bundanya. Ya Pak Agus ya, Kamis kemarin ya. Kalau bawa seragam, kalau pakai seragam harus ke sekolah. Karena yang didengar adalah, karena bundanya bisa narik perhatiannya dia. Mungkin masukan bagi keluarganya. Anda cuma kasih perintah. Anda enggak mendapatkan perhatian. Anak tuh gitu. Kalau dia tidak memperhatikan, itu hanya lewat. Makanya banyak wanita atau ibu-ibu banyak omong. Weh ngomong wes di rumah itu macam laki-laki biasanya wes aduk metu wae wes aduk metu wae ya bagus ya. Kenapa? Ini tips bagi ibu-ibu ya. Ngomong aja sama suami. Istri saya itu gitu. Kalau udah ngomong, saya tinggal ke atas gitu ya. Tapi kalau dia pegang saya, mau ngomong bisa enggak? Wah itu saya perhatikan.
Iya, 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 iya. Jadi dia nggak usah banyak ngomong, 1-2 kali saya udah tahu. Oh iya. Tapi kalau dia ngomong, wah, saya cuma hearing aja. Anak-anak tuh gitu tuh. Pulang sekolah taruh itu sepatunya, oh gini papa itu mama itu capek tahu nggak sih udah cari makan, cari uang untuk makan. Wah tambah nyomocet Bapak Ibu. Percayalah anak Anda itu cuma hearing. Betul nggak kira-kira? Dia akan pasti melakukan kesalahan lagi. Cuman dudukkan. Nak, bagus loh sepatumu. Mahal loh harganya. Iya, iya. Kamu tuh pinter loh. Iya, lebih pinter lagi kalau pulang sekolah sepatunya taruh di meja makan. Anak pasti coba pelan-pelan. Misal dia melakukan kesalahan lagi, dia omongi lagi pelan-pelan. Dan inilah orang tua mendidik anak sampai dia bisa. Terus pegel aku Pak, dua anak Pak. Masa gitu Bapak Ibu? Aku tak gantung diri Pak, loh ya apa sih? Tambah salah lagi. Ini namanya belajar. Diajari pelan-pelan. Habis ini saya lihat dampaknya luar biasa untuk gereja ini. Amin. Anaknya itu, delon, lek Om Riko sing ngomong, wedi. Loh iya. Saya itu tadi memeden di gereja. Padahal saya itu kalau nyambut anak-anak, gimana kabar baik ya? Ternyata di rumah, Om Riko, wedi dipangan kon. Apa paling kono Bapak Ibu? Aduh Tuhan, saya itu berusaha itu friendly sama anak-anak, tapi Bapak Ibu kan bikin saya seperti monster gitu yo. Kenapa? Karena ketidakmampuan seseorang untuk mengajar anaknya. Iya apa iya? Ya, oh. Yang jujur diubahkan dan diberkati. Yang gak jujur biarin setelah lewat wis. Aja ngomong anaknya pelan-pelan. Setuju Bapak Ibu? Karena beda antara mendengar dengan memperhatikan. Dan listening ini ada 3A. Attention, mendengar dengan seksama apa yang sedang dibicarakan. Terus bahasa tubuhnya itu kelihatan. Contoh Pak Darman, monggo Pak Darman, masuk Pak Darman. Mari Pak Darman. Maju Pak Darman, maju. Mic-nya ada, mic-nya enggak usah. Boleh? Ini biasanya yang kayak ibadah dua ya. Pak Darman coba tanya kepada saya apapun itu. Coba tanya apapun kepada saya. Nanti habis ke gereja kemana Pak? Terserah saya Pak Darman. Apa enggak ke Jogja Pak? Ngapain ke Jogja Pak Darman? Makan pecel Pak. Oh ya boleh. Sebentar Bapak Ibu. Pak Darman saat saya sama tanya gitu, saya melakukan apa itu enak nggak kira-kira? Enggak enak. Nggak enak. Coba tanya lagi. Bapak hari saya habis ke gereja ini kemana Pak? Kenapa Pak? Mau traktir saya tak? Iya. Di mana? Gini Pak, kalau habis ke gereja ini kan kalau sudah lama kan perut sudah lapar ya Pak. Iya. Makan di mana? Ke Taman Dayu Pak. Oh iya, oke. Tepuk tangan dong buat Pak Darman dong. Terima kasih Pak Darman. Bahasa tubuh saya itu welcome, betul? Jangan diajak bicara sama orang, apa Pak? Iya Pak, ini apa? Arogan. Kalau sok tahu. Kalau cuek gini, mainan handphone kalau anak sekarang. Tapi kalau diajak sama orang, tangannya terbuka gini. Coba gini terbuka sama-sama. Gimana Pak? Iya. Oke. Apa Pak? Kalau megang sesuatu malah lebih enak. Oke Pak? Oh iya. Pelan-pelan dipegang, ya. Jangan ditepuk-tepuk Bapak Ibu. Kalau Anda bisa memperhatikan orang saat orang itu berbicara pada Anda memiliki nilai lebih. Saya katakan di 2 minggu yang lalu, minggu kedua. Kalau kita bisa menghormati seseorang, maka akan memiliki dampak yang luar biasa. Pasti. Contohnya siapa? Sakeus. Sakeus naik ke pohon, supaya dia mendapatkan perhatian dari Yesus. Sakeus itu kepala pemungut cukai, Matius anak buahnya. Matius itu ecek-ecek, lebih tinggi Sakeus. Kepalanya kepala. Dia tapi pendek, kecil. Dia punya banyak uang. Tapi dia butuh perhatian. Banyak orang yang gak suka sama Sakeus, gak menghormati Sakeus.
Sakeus ngapain lo? Udah kecil, jahat, naik ke pohon lagi. Mungkin sekitarnya bilang seperti itu, tidak dihormati Sakeus. Tapi apa yang Yesus lakukan? Sakeus, turunlah. Aku mau singgah di rumahmu. Bukan gini, Sakeus sudah pemungut cukai, pendek, jelek, mudut. Itu kita. Betul kira-kira? Yesus enggak, Sakeus turunlah. Aku mau singgah di rumahmu. Saat singgah, Sakeus kasih makan. Betul? Dan Yesus tidak pernah menghakimi Sakeus. Walau posisinya Sakeus adalah kepala pemungut cukai. Yesus ngobrol-ngobrol santai. Sakeus ngomong apa? Tiba-tiba berdiri. Seret dia berdiri. Tuhan, siapapun yang aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Kenapa? Karena Yesus menghormati Sakeus. Walau profesinya seperti itu, dia menghormati pribadi Sakeus. Dan Sakeus berubah. Betul ya kira-kira ya? Jika kita menghormati seseorang, maka dampaknya itu akan besar. Bukan untuk kita, tetapi juga mungkin untuk orang lain. Betul Bapak Ibu? Kalau kita belajar mendengarkan orang dengan bahasa tubuh yang baik, adjustment tadi ini, energinya harus sama, jangan mendominasi, saling pingpong. Kalau mau belajar dengan Pak Budi, oh Pak Budi itu kalau masalah ini tahu banget. Kalau ngobrol sama Pak Budi Bapak Ibu, kalau Pak Budi sudah gini, jangan gini Bapak Ibu, apalagi gini. Pak Budi itu bisa pingpong, tahu saya, tek, tek, tek gitu. Latihan ya, Pak Kasim biasanya latihan sama Pak Budi ya. Karate, oh bukan ya. Ini penting, saat kita di gereja pun, saat kita duduk seperti ini, itu posisi kita secara nggak sadar sedang menolak atau sedang menghakimi sesuatu. Apalagi gini. Los, dengar firman, terima, ini tanda menerima kita. Memang engkau mungkin orang yang pintar, orang yang kaya, orang yang berada posisi yang tinggi. Tapi dengar firman Tuhan langsung masuk, oke semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang setuju katakan amin. Ini disebut Jacob Morgan itu seperti itu, build. Ada body language, ada understandingnya, ada jangan menginterupsi orang. Terus lihat matanya. Saat diajak ngomong sama orang jangan delok sepatu nih, nganyari. Tidak boleh dan jangan menghakimi. Bagaimana dengan kita? Kenapa saya ajari ini? Ini level up. Bapak Ibu diajari di dalam firman Tuhan supaya saat menghadapi beberapa orang dan banyak orang di depan, kita menjadi berkat bagi mereka. Apalagi kalau engkau bisnismen, punya body language yang bagus, dan engkau punya cara ngomong yang bagus, apalagi yang sales, banyak dealnya pasti. Karena orang merasa dihormati, orang merasa didengarkan. Bukan mendengar, iya Pak, apa Pak, oke Pak, saya catat Pak, oke, didengar dulu, oke. Mungkin sebelum pembicaraan dikasih tahu, Pak saya ini agak lemah, pikiran saya agak lemah untuk menyimpan perkataan. Boleh gak sesekali saya keluarin catatan saya untuk mencatat apa yang Bapak omongkan? Oh ya boleh. Bapak Ibu bukan hanya sedang mendengar saja, tetapi memperhatikan. Itu berguna untuk banyak orang, banyak situasi kondisi seperti kita. Di gereja pun seperti itu. Ada yang sedang mendengar dengan lalu, ada. Saya nggak perlu sebutin, banyak tiap minggu saya lihat Bapak Ibu. Saya merasa bersalah karena saya belum ngajar. Tapi mulai minggu depan saya nggak merasa bersalah. Saya sentak nanti Bapak Ibu. Enggak, saya sudah ajari. Jangan hanya mendengar sambil berlalu. Tapi dengar dengan penuh perhatian. Tangannya lepas. Kau menerima sesuatu yang baru. Walau itu sudah pernah kau dengar. Walau yang ngajar itu masih lebih muda, lebih gak berpengalaman, dengar saja firman Tuhan. Beberapa waktu lalu saya ngundang pendeta yang Gen Z. Wow, otak saya diacak-acak Bapak Ibu. Cara pakaiannya, cara dia ngomong. Kata istri saya kayak Vicky Prasetyo ngomongi. Bawaan tercepat gitu. Wih,
Wah, kan Kabupaten Pemalang kalau nggak salah dia sekarang kan. Ngomongnya cepat sekali. Saya langsung saya berusaha tetap pakai gestur tubuh yang saya terima firman. Saya terima firman. Wah, bagus, bagus, bagus saya gitu. Saat kita gini langsung ngeblok, blok, 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 blok. Gak pernah masuk firman Tuhan. Ya apapun itu. Tapi kalau kita berusaha untuk, oke, saya mau perhatikan dengan sungguh-sungguh. Pasti firman itu akan mengubahkan dan memberkati kita. Ayat yang terakhir, pemain musik bisa masuk. Kita baca sama-sama dengan keras. 2, 3. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah. Jadi tahu bedanya sekarang listening dan hearing? Tahu ya? Orang yang hanya hearing pasti lupa firman Tuhan. Jangan besok nanti pulang gereja, oh pemang firmane, embo. Bukan karena kemampuan dia berkurang. Bukan karena dia nggak pintar. Kita tuh lo pinter Bapak Ibu. Kita itu orang yang paling hafal dalam dunia ini. Apalagi kalau menghafal kesalahan orang lain. Betul apa salah? Tapi firman Tuhan yang baik, baru 30 menit selesai, langsung. Di sini nggak ada. Gak tahu kalau sudah ada di sini. Kalau mengingat kesalahan orang, perkataannya orang 10 tahun lalu, yang aku biyen. Tahun Pak Karno sik lahir kok lho. Tahun 2010, dia pernah ngomong ke aku, nyelekit itu. 2010 dia hafal. Khotbah barusan dia nggak hafal. Kenapa? Karena pada saat disakiti dia listening. Masuk ke pikiran dan hatinya. Tapi saat mendengar firman Tuhan hanya lalu. Makanya banyak lupa. Ngerti sekarang ya? Makanya kenapa banyak orang Kristen rajin beribadah tapi tidak pernah berubah hidupnya. Karena dia hanya mendengar dan tidak memperhatikan firman Tuhan. Tapi kalau orang itu mendengar dan memperhatikan firman Tuhan, dia pasti memelihara firman itu di dalam pikiran dan hatinya. Dan akan berubah. Amin. Makanya nggak perlu pendeta terkenal untuk khotbah di tempat ini. Kita-kita saja yang sudah melayani Tuhan, yang sudah dilantik, yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan. Dengar firman Tuhan, perhatikan firman Tuhan, engkau akan diberkati dari situ. Ngapain saya panggil pendeta? Apalagi yang gede itu Bapak Ibu. Mintanya sekali datang 35 juta Bapak Ibu. Pesawat harus Garuda, first class. Dijemput Alphard, Ayla gak mau dijemput dia Bapak Ibu. Gak muat katanya. Harus ada Starbucks, ngapain? Banyak orang bikin KKR besar, ngundang pendeta besar. Saya pastikan kalau mereka tidak memperhatikan firman, mereka hanya menyenangkan telinga mereka. Setelah itu lupa, betul? Tapi kalau kita mendengar, meskipun hamba Tuhan itu sederhana, dengar dengan sungguh-sungguh, perhatikan, itu akan tertanam dalam hati kita dan pikiran kita yang akan mengubahkan hidup kita. Saya berharap firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Berikan kemuliaan untuk Tuhan dong. Belajar satu hal Bapak Ibu, amin. Sama-sama ya, kita belajar ini. Pak, saya masih perlu belajar untuk memperhatikan. Saya masih perlu belajar untuk menaruh perhatian yang lebih. Gak apa-apa, namanya juga baru belajar. Selama ini kita tahu kesalahan kita hanya mendengar dengan lalu. Tidak pernah mengubahkan. Makanya hal yang paling penting saat kita mendengar firman Tuhan adalah mencatatnya. Dengan kita mencatat, kita memperlihatkan bahwa kita itu sedang memperhatikan. Pak, saya malas nyatat, di foto enggak apa-apa. Enggak apa-apa Pak Riko, enggak apa-apa. Saat saya khotbah ada firman Tuhan, ada kata-kata, di foto saja. Tapi jangan cuma di foto, terus mari ngono sampai rumah dihapus. Percuma di foto direnungkan lagi. Di foto itu dilihat lagi, direnungkan firman Tuhan. Dan itu akan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri.